radixnya rahang atas, sama seperti susu tadi juga ada anterior dan ada posterior. Jadi masing-masing mau gigi susu mau gigi permanen, tang radixnya sama-sama ada tiga, dua atas satu bawah. Berarti selebihnya itu mahkota semua. Nah, kalau untuk gigi permanen kita mulai dari depan, kita mulai dari rahang atas biar enak ya. Gigi depan di sini penamaannya, kalau gigi susu tadi incisipus. Kenapa incisipus? Karena dia punya tang caninusnya sendiri. Jadi kalau kita beri dia label anterior, caninus itu juga anterior, sementara dia punya tangnya sendiri, jadi tidak bisa pakai label anterior. Di gigi permanen kita beri label anterior. Kenapa? Karena tang caninusnya tidak ada. Jadi tang ini juga dipakai untuk gigi caninus. Yang mana tangnya? Tangnya seperti tang susu tadi, lurus, ujungnya tidak bertemu, ujungnya tumpul. Ya, berarti nama tangnya adalah tang mahkota gigi anterior rahang atas tetap. Ya, ulang. Tang mahkota gigi anterior rahang atas tetap. Kalau ketemu tang yang begini dan ujungnya tidak ketemu, berarti dia tang mahkota anterior atas. Tangnya besar, gigi tetap. Ya. Untuk mengenal tang ini memang butuh pembiasaan. Jadi semakin sering kalian bertemu tang, maka semakin kenal kalian dengan dia. Ya, pasti itu. Lagi kalian nanti udah kerja, udah ketemu tang, langsung diminta tolong ambil tang ini, langsung dapat. Itu butuh kebiasaan. Ya, maka sering-seringlah melihat tang di sini. Oke. Ini tang pertama baru. Ada 12 ya? Oke, 11 lagi. Atas ada 7, berarti 6 lagi. Setelah tang anterior ini, karena caninusnya juga di sini, di belakang caninus gigi apa kalau gigi tetap? Premolar. Premolar punya tangnya sendiri di sini. Uniknya, tang premolar di sini mirip seperti tang caninus yang tadi. Caninus yang gigi susu tadi, lengkung, ujungnya tumpul. Walaupun dia premolar posterior, tapi ujungnya tumpul. Ya. Dengan ukuran yang lebih besar. Yang mana tangnya? Nah, ini dia tangnya. Seperti tadi ya, lengkung ya. Ujungnya tidak ketemu dan ujungnya tumpul. Ini tumpul, tidak ada tajam-tajamnya. Oke. Nama tangnya tang mahkota gigi premolar rahang atas tetap. Ya. Ini tangnya, ya. Lihat lagi silakan. Di belakang gigi premolar ini untuk P1 dan P2 ya. Kalau gigi molar ini agak riwah nih sedikit nih. Gigi molar. Molar 1 dan 2 dipisahkan dengan molar 3. Jadi molar 3 punya tangnya sendiri. Untuk gigi rahang atas, untuk gigi rahang bawah. Oke. Yang ini agak pelan sedikit, speednya kita pelankan sedikit ya. Gigi molar dulu. Molar 1 dan molar 2. Tang gigi molar 1 dan molar 2 rahang atas tetap ini ada 2. Kalau tadi satu-satu semua kan? Kalau ini ada 2, 1 untuk kanan, 1 untuk kiri. Terpisah. Ini masih bicara molar 1 2. Ya. Tang mahkota molar 1 dan 2 rahang atas kanan tetap. Agak panjang. Tang mahkota molar 1 dan 2 rahang atas kiri tetap. Dari mana kita tahu kanan dan kirinya? Kita cari dulu tangnya yang mana. Nah, ada 2 jenis tangnya di sini. Kita agak nyenggol bagian dental anatomi sedikit. Akar gigi M1 dan 2 rahang atas itu ada 3. Kalau belum tahu ya. Kalau udah tahu supaya nyambung. Rahang atas gigi M1 dan 2 itu ada 3 akarnya. Kalau rahang bawah itu 2 saja, M1 dan 2-nya. Rahang bawah 2 saja akar mesial distal. Tapi kalau atas ada 3. Bukomesial, bukodistal, lalu palatal 1. Besar sendiri. Jadi ada 3. Begini. Ya. Berarti di bagian bukal ada 2. Bukomesial, bukodistal, palatal. Belah sini juga gitu, bukomesial, bukodistal, palatal. Oke, paham nggak begitu? Nah, sekarang kita balik lagi ke tangnya. Tangnya punya lengkung seperti P. Kalau ingat gigi susu tadi seperti caninus. Ya, ada lengkung.
Tapi kalau P tadi ujungnya tumpul, di sini ada salah satu ujungnya yang berparuh, seperti elang. Balik lagi yang tajam tadi. Cuma satu, sebelahnya lagi itu untuk bagian palatal. Nah, berarti yang berparuh tajam untuk bagian bukal. Dari sini kita sudah bisa lah menentukan dia ini kanan atau kiri dengan arahnya yang pas, yang betul. Kalau lengkung seperti ini, tentu ngadapnya seperti ini. Kalau kita kerja, bukan kalau lengkung begini ngadapnya begini, salah. Nah, kita pelan, ulang lagi ya. Lengkungnya kayak gini, mau gini sama saja. Nih saya balik lagi. Nih lengkungnya ya. Arahnya kemana? Itu kita arahkan selalu ke atas. Jadi seperti dia minta doa, ya, seperti berdoa. Kalau yang begini ditulungkupkan, berarti ini yang salah. Jadi kalau kamu mau menentukan dia ini kanan atau kiri, selalu arahkan ke atas. Misal waktu ujian ketemu cuma salah satu aja, aduh, cuma satunya lagi tidak ada, kan di meja lain misalnya, di nomor yang lain baru ketemu satunya, kanan atau kiri ya, tidak usah bingung. Kamu arahkan dulu ke atas, seperti ini, arahkan dulu ke atas. Kamu lihat yang bergerigi ujung bignya, ya, ujung paruhnya yang tajam sebelah mana? Oh, sebelah sini yang tajam. Yang tajam kan sisi bukal ya. Sisi bukal itu sisi pipi ya. Berarti ini ngadap pipi ya. Ini ngadap langit-langit. Udah tahu dong tang mana ini? Kanan. Kiri. Kalau dari dia. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Jangan mirroring, jangan ngomong sama pasien. Kamu pasien ya. Jadi ini tang kiri. Ketemu di meja satunya lagi. Oh, ini pasangannya yang tadi nih. Satunya yang berparuh, satunya kumpul. Hadapin ke atas. Oh, ini bukalnya. Ini bukal pasien, pipi pasien ini. Pipi pasien. Sebelah sini pipi, pasiennya ngadep saya. Nah, ini berarti langit-langit pasien dalam. Ya sudahlah. Ini aja yang saya urus, bukalnya aja, pipi pasien. Ini pipi pasien nih. Ngadep saya pasiennya. Pasiennya ngadep saya. Tebak sebelah mana? Kanan. Ya, selalu posisikan kalau kamu ada proyeksi pasien di depanmu, kan imajinasi ya ini ya. Hadapkan pasiennya ngadap kamu terus, jangan ngadap seluruh urusan kamu. Hadapin pasiennya ke kamu terus. Ya, kalau kamu ngadap pasiennya ngadap kamu cepatlah hadapinnya. Tapi ada juga orang yang beda, ada juga. Jadi sesuaikan saja dengan kecepatan masing-masing ya dalam membayangkan. Ini agak unik sedikit ya. M1 M2 atas ada dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang pasti pedomannya untuk big yang berparuh itu ngadep bukal. Itu untuk sisi bukal. Kenapa bukal? Karena di bukal akarnya ada dua. Akar dua berarti dia punya bifurkasi akar. Punya bifurkasi akar berarti ada celah di antara dua akar. Itulah yang dicengkram oleh ujung bignya. Kalau tidak dicengkram, celah bifurkasi itu meleset tangnya. Jadi butuh cengkraman yang kuat. Makanya dibuat satu tajam, satu tumpul. Yang tumpul untuk palatal yang akarnya satu. Paham ya? Apa perlu diulang lagi? Diulang lagi. Tang molar 1 dan 2 atas permanen ini ada dua, satu kanan satu kiri. Tapi masih misteri yang mana kanan mana kiri. Kita lihat tangnya dulu. Ngadapnya jangan salah, selalu ngadapnya ke atas terus. Ya, selalu ngadapnya ke atas terus. Jangan ngadapnya ke bawahin begini. Ngadap ke atas. Kalau sudah ngadap ke atas, kamu lihat ujungnya yang berparuh tajam sebelah mana? Oh, sini yang berparuh tajam. Oh, yang ini sini berparuh tajam. Kalau posisinya begini sih kurang tepat. Karena yang berparuh tajam sisi bukal. Oh, saya arahin aja ke sini. Nah, ini baru tepat. Bukalnya kan pipi pasien. Udah dapat tak yang mana kanan mana kiri? Yang mana yang kanan? Nah, beda-beda nih. Yang mana kanan? Yang mana kanan? Yang kanan sebelah kiri Bapak. Bentar. Ini kiri ke kanan. Ini udah ngadep saya loh. Saya pasiennya. Oh, itu Ini kiri. Ini kanan. Kanan. Ini kiri. Kenapa kanan? Ini kan pipi ya.
Nah di sini dia, yang tumpul kan palatal dia bagian dalam langit-langit. Ketika bicara yang kiri, ini bukalnya nih udah betul di sini. Nah, gitu. Kalau kamu bingung caranya bisa dua cara. Yang cara pertama kayak tadi, yang hadapin ke pasien imajinasi atau ke kamu sendiri sebagai pasien. Tempel aja di pipimu nggak apa-apa, nggak dilarang waktu ujian. Tempel ke pipi sendiri. Awal-awal masih begini pasti ya. Awal-awal antar kamu saja kenal butuh waktu yang lama. Apalagi orangnya ada 100, sekarang berkurang ya. Iya. Butuh waktu yang lama kan apal namanya. Iya. Nah, sama juga dengan tang, walaupun cuma 20 semuanya, butuh waktu yang lama juga untuk mengenalnya. Ya, merangkak dulu, berjalan baru bisa berlari. Ya. Kalau kamu bisa langsung berlari tidak apa-apa. Beda-beda kan kemampuan orang. Iya. Nah, jadi ada 2. Oke. Dua-duanya saya kasih langsung aja. Di belakang molar 1-2 berarti ada molar 3. Molar 3. Tang molar 3 ini tidak ada kanan kiri. Jadi yang ada kanan kirinya beda, hanya tang itu saja. Ya, molar 1-2 tetap itu ada kanan kiri saja. Untuk yang lainnya satu semua tangnya. Molar 3. Posisi molar 3 paling belakang, setuju? Setuju. Setuju, berarti paling jauh dari pintu masuk. Betul? Betul. Butuh tang yang panjang masuk ke dalam menjangkau giginya. Oke ya, masuk akalnya gitu. Yang tajam tidak perlu. Kadang juga ada yang dibuatnya tajam, ada yang tidak. Tapi yang pasti kamu butuh tang yang bisa menjangkau cukup jauh ke dalam gigi M3 ya. Tangnya itu ada yang berbentuk bayonet seperti tadi, ada juga yang berbentuk seperti M tadi, macam-macam. Kalau bentuknya M tadi biasanya dibuat dua-duanya berparuh. Dua-duanya berbentuk berparuh. Kenapa? Karena anatomis gigi M3 tiap orang itu tidak bisa ditebak. Bisa beda-beda antar kamu bentuk M3-nya. Jadi kalau dibuat tang M3 ini banyak macam variasinya. Yang pernah saya lihat secara umum ya ada 2. Yang pertama bentuknya seperti M tadi, tapi dua-duanya berparuh. Yang satu lagi berbentuk seperti bayonet tang gigi susu tadi. Molar gigi susu atas tadi masih ingat? Berbentuk bayonet. Jadi ada, yang pernah saya lihat ada 2 jenis. Nah, yang ada di sini yang saya keluarkan adalah berbentuk bayonet. Nah, ini dia tang gigi molar 3 rang atas tetap. Tangnya paling panjang, ujungnya tidak perlu berparuh ya. Mungkin buatan pabriknya memang tidak dibuat berparuh. Kalau yang tadi saya bilang tangnya bentuknya kayak M1 dan M2 itu biasanya dibuatnya dua-duanya berparuh. Berparuh yang tajam bignya. Kalau yang ini bignya tumpul, tapi berbentuk bayo. Ya. Ini nama tangnya berarti tang mahkota molar 3 rahang atas. Sudah, itu aja. Oke. Sudah selesai mahkota. Kalau udah sampai M3 berarti kita langsung lanjut ke radiksnya. Radik rahang atas saya bilang tadi ada berapa? 2. Satu lagi di rahang Bawah. rahang atas radik anterior sama seperti tang susu tadi, ukurannya saja yang diperbesar. Lurus seperti tang isi sifus. Nah, tadi kan tang radik susu tidak ada ya? Tidak ada. Saya cuma minta kamu membayangkan saja. Nah, seperti inilah bentuk tangnya dengan ukurannya yang diperkecil. Ya. Jadi, kalau ketemu tangnya seperti ini ukurannya kecil, berarti dia radik untuk gigi susu. Radik anterior untuk gigi susu atas. Nah, kalau ini untuk gigi tetap. Kamu kalau penamaannya bolak-balik pun tidak masalah. Misalnya ujian nih, ujian kan ditulis tuh butuh waktu cepat. Apa ya? Nah, bolak-balik pun tidak apa-apa namanya. Misal namanya tang radik anterior atas mahkota, radik tetap. Kan bolak-balik tuh. Harusnya kan kalau yang dari tadi kita sebut tang radik anterior rahang atas tetap. Nah, kalau nak dibolak-balik tidak apa-apa ya, mana yang nyangkut cepat lah, yang penting tidak salah ya. Ada anterior berarti ada posterior. Nah, posteriornya bayonet.
ujungnya menyatu, sama-sama menyatu, sama-sama menyatu karena dia sama-sama radix. Jadi radix rangka atas hanya ada dua, yang anterior, yang posterior. Yang anterior lurus saja, yang posterior berbayolet. Oke. Atas sudah 7, kita ke bawah lagi yang ada 5. Oke. Dari depan lagi. Nah, tang mahkota gigi anterior, rahang bawah tetap anterior karena kan ini sudah pakai ini. Ya, jadi kayak gigi susu tadi hanya saja diperbesar. Tang mahkota gigi anterior, rahang bawah tetap. Rahang bawah itu cirinya seperti saya bilang berbelok. Kalau yang ini sudutnya 90 derajat nih. Kalau tang gigi susu tadi ya 90 derajat semua. 90 semua. Kalau tang gigi permanen tidak semua 90. Ya, untuk incisivus atau anterior, ini 90 derajat kemiringannya. Belok arahnya 90 derajat. Oke. Ini anterior, masih ingat? Oke. Setelah gigi C berarti ada gigi. Setelah gigi C berarti ada gigi premolar. Premolar rahang bawah ini tidak 90 derajat nyatu, tapi 45 derajat. Agak ke depan sedikit dia condong paruhnya. Ya, tidak betul-betul siku-siku, tapi lebih condong ke depan sedikit. Ini untuk mahkota gigi premolar. Tang mahkota gigi premolar rahang bawah tetap belok, tapi ya tetap membelok, tapi arahnya yang tidak benar-benar 90 seperti yang tadi anterior. Kalau yang premolar membelok sekedarnya, lebih condong ke depan. Ya, penamaan sudutnya 45 derajat. Premolar, premolar 1 dan 2 ini tangnya, ya. Di belakang premolar tang apa? Molar. Nah, kayak atas tadi molar 1 2-nya dipisah dengan molar 3. Tapi kalau atas tadi ada kanan kiri, yang ini tidak ada kanan kiri. Satu ini saja untuk semua. Ya, untuk semua molar 1 dan 2 mau kanan mau kiri, satu tang ini saja. Ada yang ingat bentuk tang susu tadi? Ada yang ingat bentuk tang susu tadi? Mahkota posterior belakang bawahnya. Ada yang ingat? Ujungnya berparuh tajam, lalu membeloknya 60 derajat. Bukan. Sama seperti tang permanen, tang tetap, ukurannya saja yang diperbesar. Oke, ujungnya berparuh tajam tidak? Ya, kalau tumpul berarti anterior. Kalau tajam berarti milik dia nih, milik gigi molar. Tang susu tadi juga gitu ya. Nah, jadi ini namanya tang mahkota gigi molar 1 dan 2, rahang bawah. Oke, kenapa molar 1 dan 2? Karena nanti molar 3-nya berpisah tangnya. Jadi kita harus berikan nama dia molar 1 dan 2. Oke. Nah, kita masuk ke tang yang unik lagi. Tadi kalau yang unik atas tadi M3, kalau yang ini bawah juga M3. Aku juga bingung beda apa bawah nih. Ingat jangan salah hadap. Walaupun dia pinjam sebentar. Walaupun dia berbeda, beda nggak nih? Beda. Yang satu begini pegangannya, yang satu begini nih, ya lurus gini pegangannya. Yang M3 begini, ya apa nih namanya istilahnya? Baring, berbaring. Kalau ini pegangannya tegak nih. Kalau ini istilah pegangannya berbaring. M3. Ya, kenapa demikian? Nanti saya jelasin di akhir ya. Jadi tonton terus di akhir video ada penjelasannya. Ya, ini saya balikin lagi. Kita lanjut ke M3. Jadi kalau tang M3 ini arah cengkramannya kanan kiri. Kalau yang tadi atas bawah, ya ini di tang bawah atas bawah. Kalau ini kanan kiri. Jadi arah bignya pun begitu. Beda. Ya. Kok begini Pak ya, masih bingung ya? Nanti kita cerahkan ya. Jadi yang 3 beginilah. Keduanya ini berparuh tajam. Keduanya berparuh tajam.
Ukurannya besar, tentu ini gigi tetap ini, keduanya berparuh tajam, tentu ini gigi belakang, gigi molar, dua-duanya ini. Tapi kalau dua-duanya bentuknya nggak kayak biasanya, rahang bawah kan biasanya begini, kok ini begini. Awas, hati-hati, ini mirip tang atas kan? Iya. Lengkungnya bener-bener lengkung loh ini. Kalau tang atas tadi lengkungnya seperlunya aja. Kalau ini beneran lengkungnya lengkung sekali. Memang peruntukannya untuk bawah dan lebih panjang dari tang atas tadi, lebih panjang. Ujung keduanya berparuh. Kalau tang atas M3 berbayonet, ini enggak bayonet. Apalagi kalau bukan M3, dosa pusing. Cari yang bukan, eliminasi segala kemungkinannya. Dapatlah makin mengkerucut, tangnya tang apa. Ya, yang penting ingat hal-hal yang unik kayak tadi. Oke, ini M3 bawah. Tang mahkota tidak bertemu kan? Tang mahkota M3 bawah tetap. Oke, ujungnya berparuh, jadi molar berarti ini. Kalau tidak bertemu dia mahkota. Ukurannya besar berarti dia tang tetap. Tapi dia kalau jadi atas dia dua-duanya berparuh, pasti bukan M12, M3. Tapi M3 atas bayonet, bawah berarti. Kalau bawah beloknya aneh, M3. Gampang kan mengenalnya? Coba. Terakhir radik. Satu-satunya radik rahang bawah kayak gigi susu. Tang radik rahang bawah tetap. Namanya juga pendek seperti tang susu tadi. Tang radik rahang bawah Tetap. ujungnya menyatu, tidak perlu kita perhatikan mau tajam mau tumpul, yang pasti kalau radik ujungnya menyatu dan dia balik lagi seperti semula nih. Mekanisme handle-nya balik lagi seperti tang bawah pada umumnya. Jadi yang beda itu tang M3 aja. Oke ya. Oke. Kenapa bisa demikian? Kok bisa M3 bawah atau M3 atas itu beda? Nah, baru kita masuk penjelasan. Ini tentang M3 atas. Sudah di sini semua ya? Oke. M3 atas. M3 atas. Atas biar kita identifikasi beda. Rem bawah. M3 bawah tadi? Nah, kita jelaskan kok bisa M3 atas bawah ini bisa beda-beda. Saya butuh pembandingnya, tentu tang M yang biasa juga. M biasa atas, M biasa bawah. Ini M3 atas dan M3 bawah. Kita itu kalau pakai tang, megang tang nih, mau nyabut gigi pasien. Kalau band tadi masih ingat, ini masuknya di mesial sama celah distal. Celah mesial, celah distal. Yang penting tidak salah gigi. Kalau salah gigi tetangga yang goyang ya. Kalau tang, ini yang masuk dan mencengkram adalah bagian lateralnya. Apa itu bagian lateral? Kalau gigi depan itu labial palatal. Kalau bawah itu labial lingual, itu lateral. Sisi pemotongnya. Gigi itu rahang itu lengkung kan? Yang namanya sisi luar berarti bukan sininya aja. Kalau gigi belakang berarti sisi luarnya sini. Ini lengkung nih, lengkung rahang. Atas aja lah ya, kita ambil contoh. Masing-masing ada giginya kan? Tiap gigi ngadepnya tidak ke sini semua kan? Masing-masing ke segala penjuru. Ya. Ini labial, lalu ini bukal. Kalau rahang atas dalamnya ini palatal semua. Nah, itu dulu. Bayangin dulu itu, ya. Nah, sekarang
saya mau praktekin apa yang dicengkram oleh tang ini. Bagian mana dari giginya yang dicengkram? Apakah mesial distal? Tentu tidak. Yang dicengkram adalah lateral tadi. Kalau gigi depan berarti yang dicengkram adalah labial dan palatalnya, atau kalau bawah labial lingual. Itu yang dicengkram oleh ujung dari big tongue-nya. Jadi jangan salah cengkram, jangan mesial distal kamu cengkram. Ya, yang dicengkram adalah labial palatal. Kalau bawah kayak tadi labial lingual. Itu anterior. Sekarang kita ke posterior, bukal palatal. Kalau bawah berarti bukal lingual. Itu yang dicengkram oleh tangnya. Ya. Berarti betul tidak nih yang saya sebut? Bukal palatal. Kita ambil gigi tang M atas tap. Bukal palatal. Betul tidak? Yang dicengkram. Bukal palatal. Ini bukal, ini palatal. Cengkram bukal palatalnya. Betul? Kalau yang salah bagaimana? Mesial distal. Ini salah nih. Masuk juga enggak. Ya, jadi titik masuknya dari titik yang tampak. Bukal palatal. Nah, baru kita masuk ke misteri kita. Kenapa M3 bentuknya beda? Gini Ya. Kak. M3 Ini gini kan? masuknya tetap dari depan, tidak dari samping. Yang tiga atas nih, kita baru yang tiga atas nih. Tetap dari depan, maka dari itu untuk gigi yang paling belakang butuh tang yang Panjang. karena dia harus menjangkau sepanjang jarak terjauh itu. Dari semua gigi yang dari depan tadi, dari gigi 1 sampai 7 dilewati oleh dia. Dilewati lah, dia langsung menjangkau gigi ke-8. Ngerti? Ini M3 atas begitu, makanya dia kenapa panjang sekali. Ngerti ya? Pembanding dengan gigi M biasa yang masih agak di depan-depan, dia lebih pendek ukurannya. Tuh. Ya? Ya. Nah, sekarang kita ke bawah nih. Kalau bawah ini agak menarik. Kalau bawah, ini kan belok semua nih. Tang-tang bawah ini rata-rata belok semua. Kalau gigi P tadi beloknya 45 derajat, ya, tapi tetap belok kan. Nah, ingat yang saya bilang tadi, yang dicengkram oleh big dari tang ini adalah sisi lateralnya, sisi yang tampak. Berarti kalau depan labial lingual, kalau belakang bukal lingual. Luar dalam, luar dalam. Kalau atas tadi juga gitu, luar dalam, luar dalam. Ya, bagaimana cara pakainya? Ini tang M3, M1, 2 biasa ini, bukan M3. Nah, karena dia gigi itu melengkung seperti ini, arah tangnya tidak dari depan semua, dari depan sampai belakang ini tidak. Ikutin arah hadap dari giginya. Jadi kalau gigi depan begini, makin lama makin ke belakang, makin dari samping masuknya si tang ini. Misal kamu nyabut gigi M2 berarti tariklah bibir pasien sebelakang-belakangnya sampai M2 nya masih nampak. Ya, tariklah ya sampai M2 nya nampak, masuk tangnya. Ya, kenapa pada coba semua? Pernah nyoba ya. Nah, jadi dibuka, masuk dia dari samping. Jadi makin ke belakang, tang rahang bawah tidak dari depan. Yang dari depan berarti hanya gigi depan. Makin ke belakang dia ikuti arah hadapnya makin dari samping. Ya, mereka lengkungnya begini. Ngadep-ngadepnya masing-masing makin lama makin membelok. Paham ya? Ini saya ngadep labial nih. Labial sampai gigi C. Gigi P udah ganti tidak? Masih labial atau udah ganti bukal? Bukal gigi P1 P2. M1 M2 bukal. M3 bukal. Oh, belok nih sudah nih. Yang dari tadi labialnya di atas, sekarang M3 nya makin ke sini. Belok. Pertanyaan saya, apakah M3 sama, pipinya tetap dibuka? Tidak, ya. Jadi yang dibuka hanya sampai M2.
apakah bisa sampai M3 dibuka segitu? Kalau Sobek. joker mungkin bisa. Sobek gigi pasti. Ya. Mau ditarik sampai ke belakang juga bisa ya. Jadi maksudnya dari arah mana kalau M3? Samping. Dari depan, tetap dari depan seperti gigi atas tadi. Makanya tangnya beda. Yang tadinya begini, M12 nya begini nih. Ya kan? M12 begini ya, dari samping ya. Dari arah pipi ya. Ketika M3 dia tetap dari arah masuk mulutnya. Sekarang saya mau lihatkan sama nggak arah cengkramnya? Beda. Arah cengkramnya lihat. Oh. Bignya. Sama nggak nih? Dengan arah yang berbeda menghasilkan cengkraman yang sama. Karena gigi M3 tidak bisa dibuka sampai samping segitu. Kalau bisa tangnya kayak gini semua nih M3. Karena tidak bisa, tangnya digantilah. Arahnya baring ini, kita buka tutup tangnya baring, tidak bisa tegak lagi. Jadi kalau M2 nya begini, nanti M3 nya begini. Sama. Kalau kita ikutin M3 nya begini, beda jadinya nih. Nih, yang satu pintunya di sini, yang satu pintunya ngadep situ. Ya, khusus M3 berarti arahnya dari depan. Karena prinsipnya adalah mencengkram bagian yang luar dan bagian yang dalam. Bagian bukal dan bagian lingual. Oke? Nah, dah sampai situ saja. Ada yang mau tanyakan?